Halo fellas, look who's back, yep, it's me, si Kasep Autap. Selamat datang kembali channel gue kali ini, dan di kesempatan kali ini gue sudah bersama dengan Indira. Kalis THA. Ya. Oke, jadi alasannya kenapa gue ajak Indira adalah karena dia cewek, dia adalah seorang wanita, dia adalah seorang ibu someday, ya, amin, akan menjadi seorang ibu. Udah banyak yang minta sama gue untuk speak up atau ngebahas masalah ini. Ya, kalian juga udah lihat di judul Justice for Audrey. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, nanti akan gue jelasin kasus apa ini. Tapi sebelum masuk ke videonya, Auta punya pesan buat kalian. Ini dia. Sebelum masuk ke videonya, ada baiknya Auta yang baik hati dan bijaksana ini memberikan kalian kesempatan buat teman-teman yang belum join ke Squad Autafellas, squad paling kece, paling kompak di seluruh masyarakat Indonesia, untuk join sekarang juga dengan cara klik tombol subscribe kayak gini. Auta akan memberikan waktu 5 detik dari sekarang. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Kalau udah, klik tombol belnya juga jangan lupa ya. That's it. Thank you guys. Nah, mudah dan juga gratis. Cukup lakukan dua hal tadi, langsung boom, join ke Squad Autafellas, squad paling kece, paling kompak di seluruh masyarakat Indonesia, dan juga join juga otomatis ke Feministis kan? Yoi. Dan selamat bergabung di keluarga paling kompak dan juga paling receh di YouTube. Nah, kita langsung masuk aja kali ya sayang ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kasus Ada apa sih? Suatu tragedi. Iya, lagi rame banget. Tadinya ramenya itu cuma di Twitter, ya. Tweet yang dibuat di Twitter itu sampai tembus 10.000 likes. Mungkin sekarang udah lebih jauh ya. Gue sebenarnya udah lihat dari 2 hari yang lalu kayaknya deh, ya. Iya, kemarinnya lagi gue udah Bahkan lihat. sampai orang-orang luar negeri juga ikut nge-tweet gitu ya, ikut nge-repost, nge-tweet. Iya. Nah, jadi buat yang belum tahu, gue akan jelasin sedikit. Jadi ada siswi inisialnya AY, ya udah tau lah ya kalau ininya Audrey ya. Umurnya 14 tahun, itu siswi SMP yang jadi korban penganiayaan dan juga pengeroyokan 12 orang pelajar dari SMA yang berbeda gitu ya. Jadi berbagai SMA di kota Pontianak. Jadi pelakunya itu SMA, Anak korbannya SMA, itu SMP. Korbannya itu SMP. Jadi masalahnya itu, kenapa bisa terjadi pengeroyokan ini adalah masalahnya ini dipicu dari saling sindir di WhatsApp terkait hubungan asmara antara salah satu pelaku DA inisialnya dari SMA 4 Pontianak sekaligus kekasih mantan kakak korban. Kekasih mantan kakak korban. Iya. Jadi kakaknya itu mantannya tuh si DA itu ya? Enggak. Jadi terkait hubungan asmara antara salah satu pelaku, oh ya DA. Jadi si DA ini, ya si pelaku ini, si DA ini Mantan kakaknya? bukan, justru mantannya si DA ini sekarang jadi pacarnya kakaknya si Audrey. Oh. Begitu, yang aku denger sih kayak gitu, ya. Tuh kan, sekaligus kekasih mantan kakak korban gitu. Jadi si Audrey ini punya kakak. Nah, kakaknya itu punya pacar atau mantanan sama cowok yang sama yang juga mantannya si DA. Gitulah kira-kira. Ya biasalah urusan percintaan gitu kan. Tapi yang jadi korban justru malah si ade sepupunya, yaitu si Audrey. Audrey ini bukan adik kandung, ade sepupu. Nah, semua pelaku adalah teman-teman kakaknya. Mereka menggunakan korban ini untuk memancing kakaknya keluar dari rumah dengan cara menjemput korban dari rumah neneknya di Jalan Cendrawasih sekitar jam 14 atau jam 2 siang gitu ya. Terus tadinya cuma mau ngobrol-ngobrol katanya ya. Yang beredar sih beritanya katanya cuma mau ngobrol-ngobrol awalnya. Cuma buat mancing si kakaknya ini keluar dari rumah gitu. Jadi kayak semacam diculik ala-ala lah ibaratnya gitu ya. Tapi dikompori sama salah satu provokator, yaitu inisialnya SF. Maka terjadilah duel antara pelaku DA dan kakak korban PO gitu. Para pelaku membenturkan kepala korban dengan aspal lalu menendang perut korban berkali-kali serta dilakukan pencekikan dan penyiraman dengan air secara bergantian. Dan wajah korban ditendang dengan sendal gunung sehingga terjadi pendarahan dalam hidung korban serta di kepala ada benjolan dan kebanyakan luka dalam. Fetty menambahkan salah satu pelaku TR mencoba melakukan pencolokan terhadap kemaluan korban menggunakan jari yang diduga untuk membuat korban tidak perawan lagi dan saat ini menimbulkan pembengkakan di area kewanitaan korban. Astagfirullahaladzim, aku kayak ngebayanginnya aja tuh udah ngilu banget, merinding, serem banget gitu. Bahkan aku pas baca pertama kali itu ceritanya, aku tuh sampai kayak keluar air mata ngembeng gitu loh. Kayak berkaca-kaca gitu ya? Saking kayak, ini beneran gitu, serem banget. Pelakunya anak SMA, korbannya anak SMP. Ini kalau kata, aku lupa ya, quotes siapa, itu I see human but not humanity. Jadi di luar sana tuh ternyata ada lumayan banyak manusia tapi tidak berkeprimanusiaan. Iya. Gitu ya. Nah, ini kasusnya jadi jelimet banget nih.
Ya, kasusnya jadi jelimet banget. Banyak orang yang menuntut untuk si pelaku ini di penjara atau dihukum lah intinya. At least meminta maaf Iya. karena mereka ini si pelaku-pelakunya ini Setelah justru melakukan- malah lebih tengil gitu Iya. istilahnya. Nggak ada Lebih ini ya, many style gitu ya. Iya, mini style mantap. Iya, lebih banyak gaya. Iya. Iya. Kayak ngerasa bersalah aja enggak, terus meminta maaf aja enggak, malah kayak mengancam orang-orang bilang katanya kalau sampai nyebarin ini tuh hoax, bukan beneran. Kalau lu nyebarin lihat aja gue laporin lu semua katanya. Kena gitu. UU ITE katanya. Iya, apalah segala macam. Sedangkan dia meminta maaf aja tuh enggak gitu. Padahal sudah diklarifikasi bahwa ini beneran kejadian, korbannya beneran ada. Terus wali kota Iya. Pontianak juga udah sempat datang Udah dan ngejenguk. udah jenguk dan sempat bilang juga di sosial medianya kalau nggak salah ngucapin cepat sembuh apa segala macam. Jadi bukan hoax, tapi pelakunya bilang ini hoax. Dan pelakunya udah ada buktinya dari instastoriesnya salah satunya, dia lagi di kantor polisi gitu Iya. ya. Jadi ini kayak kalau misalnya hoax, kenapa semuanya berkaitan banget gitu? Masa sekebetulan itu gitu kan ya? Iya. Nah, ini jadi jelimet karena kebanyakan orang minta para pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, ya. Tapi ada sebagian orang yang juga bilang yang terkesan melindungi gitu ya. Mereka masih anak-anak. Iya. Jadi belum bisa dipidana, masa depannya masih panjang gitu-gitu dan ada baiknya damai aja. Iya, permasalahan gitu. ini didamain aja lah gitu didamain karena aja, ini termasuk masih di bawah umur katanya gitu. Dan nanti bisa berpengaruh ke mental para pelakunya. Ini jadi aneh. Ini jadi aneh banget karena ya orang-orang ini yang terkesan membela bilang nanti bisa berpengaruh ke mental atau psikis ya dari si pelaku. Loh, ngana pikir si korban mentalnya tidak terpengaruh. Ini justru traumanya seumur hidup loh. Kita Sebenarnya nggak- gini ya, kita sebagai orang atau mungkin si korban gitu ya, ngarepnya para pelakunya itu dikasih sanksi yang sesuai gitu. Nah, yang memutuskan sesuai nggak sesuainya itu ya emang lembaga-lembaganya itulah Iya. ya, yang harusnya bisa mengerti apa sih yang paling bagus untuk permasalahan ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya berujungnya ke damai, aku rasa itu nggak apa ya, nggak memperjuangkan hak sebagai korban gitu loh. Pasti kan namanya anak dianiaya kayak gitu, orang tua pasti kan maunya Iya. lo bertanggung jawab dong. Gue udah ngegedein anak gue, terus tiba-tiba lo dengan santainya udah nggak ada apa-apa gitu. Sebenarnya namanya hukum itu atau namanya sanksi itu kan gak cuman di penjara doang kan, ada sanksi-sanksi atau tanggung jawab yang bisa dikasih untuk si Pelaku pelaku itu yang gitu. bisa menyebabkan efek jerah. Ya, karena kalau misalnya ujungnya damai, aku yakin apalagi ini viralnya di sosial media ya, takutnya orang-orang yang udah lama punya dendam memperlakukan hal yang sama ke orang lain kayak gitu dan dia bisa membawa si kasus ini gitu. Iya. Maksudnya kayak ya waktu itu aja Terinfluence ya. Iya, waktu itu aja damai kok sekarang saya dipermasalahin misalnya kayak gitu kan bisa aja kan. Iya. Orang sekarang aja memperlakukan binatang gak baik aja ada sanksinya kok. Iya. Ini kok sesama manusia malah gak ada sanksinya, malah dibawa damai. Entah itu urusannya di bawah umur atau enggak, namanya salah, namanya udah menganiaya, apalagi udah membawa efek trauma yang segitu besarnya gitu ya. Aku yakin apalagi alat vitalnya di apa-apain itu udah bener-bener kayak trauma banget sih rasanya Itu udah gitu. jatuhnya pelecehan seksual. Iya, pasti harus ada sanksi yang sesuai gitu. Intinya jangan berujung damai karena nanti ini dilihat sama orang lain, termasuk penontonnya Autap ini amit-amit jadi ada yang mencontoh gitu. Betul. Ketika ada ya itu tadi rasa dendam gitu sama orang, kayak gue lakuin aja deh, gue sikat aja deh, gue keroyok juga orang yang waktu itu aja damai, pasti gue juga bisa damai lah nanti. Jatuhnya jadi kayak gitu. Jadi ini entah tugas siapa, gue mau yang kayak gini-gini tuh diberesin lah. Maksudnya publik juga perlu tahu bahwa ketika lo melakukan sesuatu kejahatan harus ada hukumannya gitu. Nggak damai atau ya gimana ya? Ini traumanya seumur hidup. Dan ya bahayanya adalah dicontoh oleh yang tahu beritanya karena ini viral banget di Iya, sosial media viral di mana-mana. banget, Semua artis juga ngebahas, semua selebgram yang dimana nggak mungkin orang-orang atau anak-anak SMA, anak-anak SMP itu tidak tahu, tidak melihat dari sosial media gitu kan? Iya,
orang tuh di luar sana masih mantau nih kasus ini. Jadi bener-bener tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanggung jawab di bidangnya, ya, ingat masyarakat masih memantau. Jadi entah ini tanggung jawab siapa, tapi ya tolong dilakukan dengan baik, yang seadil-adilnya, ya. Kita nggak mau ada ketimpangan juga gitu. Karena prinsip hidup gue adalah ketika orang lain itu salah, belum tentu kita juga berhak untuk menjudge atau menghardik secara ya tanda kutip main hakim sendiri lah gitu. Kayak misalkan orang maling gitu kan, terus aku pukulin sendiri gitu. Enggak, ya tapi gue nggak pukulin dia, tapi gue mau terus awasin orang ini maling, dia harus sampai ke pengadilan, sampai ke kantor polisi gitu. Enggak, terus orang-orang lupa aja gitu. Gue nggak mau yang kayak gitu. Itu nggak, ya tidak memberikan efek jera gitu. Mungkin sebenarnya kalian juga udah pada tahu, udah pada ngeh, karena kan memang aku tahu masalah ini itu dari salah satu followers aku yang DM aku kan. Nah, pasti kalian lebih mantau lah masalah-masalah yang kayak gini dibanding aku sama Utap. Yang aku lihat itu banyak banget kayak selebgram yang buka suara gitu, yang ikut-ikutan speak up untuk masalah ini. Karena memang kita tuh ngerasa aneh aja gitu, kenapa masalah ini ngambang gitu jatuhnya. Kenapa nggak kayak, ya Allah, permasalahan ibu yang ngomelin anaknya di mobil aja tuh bisa sampai bener-bener clear gitu, dibawanya tuh bener-bener clear sampai ibunya itu ngomong di media, dia minta maaf karena ini anaknya bandel, nggak mau les apa segala macam. Kenapa masalah yang segini parah justru malah ngambang gitu? Padahal kita udah tahu nih, aku nggak mau ngomong ya ini beneran pelakunya yang benar-benar disebar itu apa segala macam, aku nggak tahu deh. Pokoknya ini masalah ada anak yang udah mentalnya terganggu, udah dikeroyok apa segala macam, kok ngambang gitu. Nggak ada kejelasannya, nggak ada kabar-kabar di lagi dipantau apa segala macam tuh nggak ada gitu. Jadi kita sebagai selebgram atau sebagai influencer, kita tuh pengen hak dari manusianya itu ditegakkan gitu loh. Dipenuhi gitu ya. Dipenuhi. Jadi kita yang bisa istilahnya punya masa atau kita yang bisa bersuara di banyak orang gitu ya. Kita tuh pengen, ayo dong diselesain dong, ayo dong diungkap dong gitu. Karena ini udah termasuk parah banget sih. Aku bacanya aja udah sampai, ya Allah, kok bisa sih perempuan kayak gitu, bisa kok anak SMA gitu loh. Anak SMA, dulu aja gue anak SMA tuh ngurusinnya percintaan sama sekolah doang gitu. Ini bisa-bisanya. Lah justru itu, makanya di sini aku mau koreksi nih. Gini ya guys, gua kasih tahu aja, terutama anak-anak SMA yang sebentar lagi kuliah. Tadi Indira bilang SMA itu ngurusin percintaan dan juga pelajaran dan sekolah aja. Gue mau koreksi, percintaan itu bukan segala-galanya, ya. Oh, iya. Jadi ya mungkin Indira bisa aja salah, tapi at least Indira tidak melakukan itu ya, tidak sampai sebegitunya untuk urusan percintaan. Dia digituin pernah. Enggak sampai dicolok itunya, enggak, tapi dibully, dikeroyok kayak gitu pernah, yang kayak didorong-dorong kayak gitu ya sama kakak kelas tipikal. Nah, ini sekalian gue mau ada kesempatan, gue juga mau ngomong bahwa hidup tuh bukan cuma tentang cinta-cintaan gitu. Gue sampai sekarang pun nikah sama Indira, ya. Ini agak out of topic, tapi mumpung ada kesempatan gue sampein. Gue sampai sekarang udah nikah sama Indira, tapi yang berdua kita pikirin adalah hidup bukan cuma tentang menye-menye, mesra-mesraan, cinta-cintaan gitu. Ada reality di sana yang benar-benar harus lebih dipikirkan. Iya, harus lebih dipikirkan, yang kayak lo harus baik sama orang, lo harus kerja, lo harus bangun pagi, lo harus kejar mimpi-mimpi lo harus balas budi sama orang tua gitu. Apakah Indira dan Utap kesehariannya tidak mesra dengan begitu? Tetap mesra ya gitu. Seperti yang kalian lihat di Instastory iya. Itu hanya sebagian kecil dari keseruan kita. Tapi justru karena kita tuh nggak segalanya tentang cinta-cintaan, jadinya hidupnya lebih seru gitu lah ya istilahnya. Iya, pokoknya apalagi kalian masih SMA gitu ya. Ini kasusnya parah memang. Tapi ada yang lebih parah, yaitu adalah efeknya. Efek Masalahnya bagi kecil, iya, tapi masalahnya kecil. Ini kalau nggak terjadi di Pontianak, mungkin akan terjadi di tempat lain. Aku yakin someday gitu. Nah makanya ketika ini terjadi, kita awasin bareng-bareng karena efeknya yang bahaya. Efek bagi si korban, efek dari si pelaku, efek dari masyarakat yang sama-sama melihat gitu. Ini masalahnya dengan trust juga. Jadi masyarakat yang ngelihat lembaga-lembaga ini, ya, bapak-bapak, ibu-ibu
lagi diawasin sama masyarakat lagi memantau, tahu-tahu kasusnya hilang, ya begitu aja, masyarakat akan kehilangan sedikit kepercayaannya kepada lembaga-lembaga bapak-bapak ibu-ibu ini. Ini pasti walaupun mungkin amit-amit nanti ini bakal ngambang aja terus hilang nggak tahu kemana, tapi percayalah orang-orang di sosial media itu selalu menolak lupa dengan masalah-masalah yang udah terjadi gitu ya. Apalagi kalau yang nggak sampai diselesaikan gitu, itu pasti kita bakal keinget dan suatu saat bakal bahas lagi. Jadi kalau bisa ini diselesaikan seselesai-selesainya supaya masyarakat setuntas-tuntasnya ya. Iya, supaya masyarakat juga bisa tenang, apalagi untuk orang tua yang punya anak ABG gitu juga ngerasa tenang karena ya anaknya pasti orang tua yang anaknya lagi pada ABG juga pasti was-was banget kan, anak gue kenapa nih di sekolah, anak gue diapa-apain gak ya, apa segala macam, pasti kan ada rasa kayak gitu. Nah, kita sama-sama membangun rasa yang nyaman. Indonesia tuh hukumnya tuh kuat, apalagi demokrasi apa segala macam, pasti masalah-masalah kayak gini nggak cuman baru sekali, jadi please banget diselesain seclear-clearnya sih. Dan ngomongin ini ya, aku jadi kayak keinget dengan ada ini gosip yang beredar ya. Ini gosip yang beredar di sana. Katanya ya, keluarga salah satu pelaku di sana punya power yang kuat. Iya. Terus kenapa? Itulah guys, gue mau sampein. Ini kalian kalau pernah nonton film Spider-Man ya, ini Uncle Ben itu ngomong sama Spider-Man. With great powers comes great responsibility. Ya, big responsibility atau great responsibility. Artinya, dengan power yang datang semakin besar, tanggung jawabnya juga akan semakin besar. Ya. Jadi, siapapun keluarga pelaku di luar sana yang punya power yang kuat, ayo adu sama Autap. Lo boleh pakai power lo untuk hal yang tidak baik. Gua bersama Utafelas, bersama Indira dan juga Femlista, kita pakai power kita bareng-bareng yang sebanyak ini untuk melakukan hal baik. Jadi buat teman-teman yang nonton, tolong cari petisinya ya, atau nanti gue bisa cari, gue taruh di description linknya. Isi bareng-bareng ya, usut tuntas kasus ini. Terus juga sebagai bahan pelajaran teman-teman sekalian Utafelas dan Femlista, Autap nggak mau dengar ada salah satu dari Femlista atau Utafelas yang ngelakuin hal kayak gini. Ini tuh hal yang hina banget ya. Jadi please jangan dilakuin, jangan sampai kejadian kayak gini terulang. That's why kenapa pelakunya harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya. Supaya kita sama-sama melihat ketika lo melakukan sesuatu, either baik ataupun jahat, itu ada ganjarannya, ada risikonya. Lo berbuat baik, orang akan baik ke lo berbuat jahat, ya either lo dipenjara, dihukum, terserah lah. Intinya harus ada hukumannya gitu. Harus ada risikonya, nggak peduli seberapa kuat power orang tua lo gitu ya. Jadi tolong buat orang-orang di luar sana yang punya power, digunakan lebih bijak lagi, ya lebih bijaksana lagi, lebih baik lagi ya. Karena sesungguhnya cuma Tuhan yang punya power paling besar dan Tuhan bisa ngambil power lo secepat kalau dia mau ya. Jadi ya, gue nggak peduli keluarga salah satu pelaku. Kalau memang kasus ini jadi ngambang-ngambang karena kekuatan dari salah satu keluarga pelaku, gue nggak peduli. Gue akan terus bantu awasin kasus ini sampai tuntas, sampai selesai. Indira pun begitu, dan teman-teman Utafelas dan juga Femlista, yuk bareng-bareng kita awasin juga. Karena Audrey ini adalah salah satu teman kita, salah satu adik kita yang kalian pasti nggak bakalan kebayang kalau itu terjadi di adik kandung kalian, kakak kandung kalian, ya, atau para ibu-ibu juga terjadi di anak-anaknya, atau teman-teman terjadi di sepupunya, keponakannya, itu pasti bakalan sakit hati banget kan. Jadi ya, untuk supaya kasus ini tidak terulang ya kita awasin bareng-bareng. Isi petisinya, share video ini ya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Sebenarnya sesimpel mengawasi aja sih. Kita awasin bareng-bareng. Oke, ini ujungnya begini. Oke, clear. Dan kalian juga bantu isi petisinya. Nanti gue akan taruh linknya di description supaya paling nggak dilihat oleh masyarakat lebih banyak lagi, supaya yang bantu mengawasi juga lebih banyak lagi gitu. Indira ada pesan apa? Aku punya pesan buat kalian. Mungkin salah satu dari kalian ada yang suka ngebully lah ya. Kita jujur aja di setiap sekolah pasti ada aja yang suka ngebully kan, ada yang suka ngata-ngatain apa segala macam. Nah, buat kalian yang nonton video ini, aku cuma mau ngingetin aja ke kalian, stop ngebully, stop ngata-ngatain teman-teman kalian atau adik kelas kalian, karena tingkat ngebully itu adrenalinnya bakal naik terus gitu. Siapa tahu mereka ini yang tadinya mereka ini yang
ngebully si Audrey ini, bisa jadi emang dia dari dulu suka ngebully adik kelasnya, jadi tingkat ngebulinya tuh makin lama makin tinggi gitu. Makin lama makin ekstrim Iya, ya. bisa jadi karena itu. Jadi aku pesan banget buat kalian stop ngebully dari sekarang. Jangan sampai kalian tingkat ngebulinya itu jadi lebih tinggi gitu. Dan buat kalian yang suka dibully, kalian gak usah takut, kalian ngomong aja ke orang terdekat, ke guru BK ke guru yang kalian paling favorit atau bahkan ke orang tua kalian. Iya, wali kelas, Jangan orang tua. takut untuk nge-share karena memang kalau lagi dibully itu aku tahu banget rasanya tuh kayak Tertekan ya. tertekan, takut untuk nge-share sama orang-orang karena takut jadi salah gitu ya. Tapi jangan takut, please banget kalian ngomong aja ke ibu kalian pokoknya siapapun yang kalian ngerasa nyaman, share aja nggak apa-apa. Nah, ini juga yang ditakutkan ya, kalau misalkan korban bullying ngelihat kasus ini ngambang begitu aja, entah karena apa ya, entah karena power keluarga pelaku atau apapun itu gitu. Nanti korban-korban bullying di luar sana itu makin takut untuk cerita karena ya takut ceritanya kesebar gitu. Terus ya malah yang disalahin dianya gitu kan, si korbannya, karena korban bullying itu pasti mentalnya tuh lagi breakdown banget, bener-bener lagi down banget. Ya jangan takut untuk cerita dan kita awasin bareng-bareng. Dan buat teman-teman juga yang ngelihat temennya dibully, tolong hadir buat dia. Iya. Gitu. Atau kalian yang ngebilangin ke guru BK atau ke guru Iya, juga betul. apa-apa gitu. Awasin, pokoknya kita saling ngawasin gitu. Sebenarnya ya namanya manusia pasti pernah berbuat salah, tapi ketika itu udah keterlaluan, ya sebenarnya nggak keterlaluan pun tetap harus ada ganjarannya, tetap ada resikonya gitu. Seperti yang ya gue bilang tadi lah, kalian berbuat baik pasti akan ada resikonya itu. Kalian berbuat jahat juga pasti akan ada resikonya. Aku nggak kebayang sih sama mentalnya Audrey kayak gimana. Soalnya aku aja yang dibully di sekolah doang, yang kayak separah-parahnya cuman didorong, dikatain sampah, dikatain pecun apa segala macem. Aku aja tuh sampai kebawa ke masa gede aku gitu. Aku jadi orang yang nggak pede, aku jadi orang yang penakut, nggak mau bersuara apa segala macem. Gimana sih Audrey gitu? Aku nggak kebayang banget sih itu mentalnya kayak gimana itu. Aduh, sayang banget sih. Tapi kalau menurut aku Audrey pasti kuat ya. Kalau misalkan Audrey nonton video ini, yang kuat ya adik Audrey ya sayang, tenang aja, ada Uta Vela sama Feminista yang bantu support terus untuk Audrey. Jadi tenang aja, para pelaku pasti akan kita awasin terus untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke? Segitu aja kali ya. Ya kalian kalau mau isi petisinya nanti gua akan taruh di link gua akan taruh linknya di description. Bantu share video ini supaya teman-teman kalian semuanya tahu. Jadi ketika dia jadi korban bullying, dia tahu harus kemana, dia tahu harus ngapain. Ketika dia baru berniat untuk jadi pelaku bullying, dia akan mikir 100 kali. Oke? Dan oh ya, terakhir, jangan kasih panggung orang-orang yang bodoh ya. Jadi buat teman-teman yang follow pelaku, salah satu dari pelaku, atau justru malah tiga-tiganya atau empat-empatnya itu, atau 12 ya kalian lagi follow, unfollow sekarang juga. Jadi jangan, biar mereka nggak ngerasa bangga aja iya, gitu. jangan kasih power, jangan kasih panggung orang-orang seperti itu gitu. Nanti mereka merasa makin berkuasa ya. Jadi unfollow sekarang juga. Ya itu aja sih. Saya that's it guys, video for today. Terima kasih buat teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya kalau misalkan kalian suka sama video-video kayak gini, oke? Dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk follow Instagram pribadi gue di @gustafode, Indira di @IndiraKaliseha. nanti akan gue tulis di bawah, silakan kalian search dan juga di follow karena banyak banget konten-konten yang nggak bisa kita post di YouTube. Biasanya kita postnya di Instagram, baik itu di feed ataupun di Instastory. Jadi make sure kalian follow Instagram pribadi kita masing-masing. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang pengen beroke seperti Autap atau Alisa seperti Indira Kalista, langsung aja order minyak kemiri dari Werewolf di line @nya @werewolf ya, pakai karena kalau nggak bisa. Atau kalian bisa langsung klik link di description, gue akan taruh ya, biar nggak ribet. Jadi buat teman-teman yang belum punya tabungan, rekening, kalian bisa bayar di Indomaret. Dan juga buat teman-teman yang badannya kurus, susah untuk naikin berat badan, langsung aja order susu pengemuk dari Werewolf di line @nya masih sama @werewolf, pakai atau kalian bisa klik link di description. That's it guys. Terakhir, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, don't forget to stay awesome. Peace. Bye bye. Stay strong Audrey. Stay strong.